Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Nas firman Tuhan yang akan kita renungkan kali ini adalah dari Kejadian 18 ayat 1 sampai 15. Tema yang akan kita renungkan adalah Tuhanku menepati janjinya. Di dalam Alkitab, baik di Perjanjian Lama maupun di Perjanjian Baru, berkali-kali Tuhan kita berjanji kepada anak-anaknya, termasuk yang terjadi pada hari ini. Kita akan merenungkan apa yang dialami oleh Nabi Abraham dalam konteks Tuhan berjanji dan Tuhan menepati janjinya. Dari Kejadian 12 ayat 2, Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Dan ayat 3, Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Kita mengetahui bahwa Tuhan berjanji akan membuat Abram menjadi bangsa yang besar, akan membuat nama Abram masyhur, akan memberkati semua kaum di muka bumi oleh karena Abram. Secara tersirat Tuhan berjanji kepada Abram bahwa Tuhan akan memberikan Abram tanah, bahwa Tuhan akan memberikan Abram keturunan. Di Kejadian 13 ayat 14, 15, dan 16, Tuhan mengulangi janjinya tadi kepada Abram. Tuhan akan memberikan Abram negeri, Tuhan akan menjadikan keturunan Abram banyak. Di Kejadian 15 ayat 5 dan ayat 18, kembali lagi Tuhan mengingatkan janjinya kepada Abram. Tuhan akan menjadikan keturunan Abram banyak, Tuhan akan memberikan Abram negeri untuk Abram dan keturunannya. Di Kejadian 17 ayat 4, ayat 6, ayat 8, Tuhan memperkuat dan memperjelas janjinya kepada Abram. Ayat 4, dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Ayat 6, Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak, engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Ayat 8, kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka. Janji Tuhan adalah Abram akan memiliki keturunan yang banyak, yang adalah bangsa-bangsa, yang adalah raja-raja. Tuhan memberikan kepada keturunan Abraham negeri. Di Kejadian 18 ayat 10 dan 14, Tuhan secara spesifik menyatakan janjinya kepada Abraham. Ayat 10, dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau, pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Ayat 14, adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Secara spesifik Tuhan memberikan janjinya kepada Abram, yaitu bahwa Abram akan memiliki keturunan melalui Sarah, seorang anak laki-laki. Dari konteks Alkitab, kita mengetahui bahwa Tuhan memenuhi seluruh janjinya kepada Abram. Kita mengetahui Tuhan kemudian mengubah nama Abram menjadi Abraham. Dari Kejadian 21 ayat 1, Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Ayat 2, maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Kita mengetahui Tuhan melakukan janjinya kepada Sarah.
Sarah mengandung. Tuhan melakukan janjinya kepada Abraham. Abraham dikaruniai keturunan, seorang anak laki-laki, yaitu Ishak dari Sarah. Poin pertama mengenai Tuhan menepati janjinya ini adalah Tuhan pasti memenuhi janjinya yang sudah diberikannya kepada anak-anaknya. Dalam konteks ini adalah kepada Abram, kepada Sarah. Poin selanjutnya adalah di dalam pemenuhan janji oleh Tuhan kepada anak-anaknya ini, Tuhan tidak bergantung pada manusia. Di Kejadian 18 ayat 11, adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Ayat 12, jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, akan berahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua? Ayat 14, adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Kita mengetahui bisa jadi si manusia itu, dalam hal ini Abraham dan Sarah, sudah tidak mungkin lagi sanggup menerima pemenuhan janji dari Tuhan tadi, yaitu keturunan. Bisa jadi si manusia itu meragukan pemenuhan janji Tuhan itu seperti yang dilakukan oleh Sarah. Bisa jadi waktu dari pemenuhan janji Tuhan itu tidak masuk akal bagi si manusia itu, yaitu bagi Sarah, bagi Abraham. Namun kita melihat di sini Tuhan tidak bergantung pada manusia di dalam Tuhan memenuhi janjinya. Tuhan memberikan Sarah dan Abraham seorang keturunan, yaitu Ishak, sebagai salah satu pemenuhan janjinya. Di Kejadian 12 ayat 1, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ayat 5, Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya. Ayat 10, ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing. Dari ayat-ayat ini kita mengetahui bisa jadi si manusia itu tidak sepenuhnya taat pada Tuhan. Seperti Abram sudah diberitahu oleh Tuhan untuk pergi dari sanak saudaranya, tapi dia membawa salah satu sanak saudaranya, yaitu keponakannya Lot. Artinya Abram tidak sepenuhnya taat pada Tuhan. Dari ayat 10 kita juga mengetahui bahwa Tuhan menghendaki Abram untuk pergi ke tanah Kanaan. Tapi Abram pada saat sesuatu yang tidak dia kehendaki terjadi di tanah Kanaan, pergi ke Mesir. Tuhan tidak pernah mengatakan kepada Abram untuk pergi ke Mesir. Abram tidak sepenuhnya taat pada Tuhan. Kembali kita melihat di sini bahwa pemenuhan janji oleh Tuhan kepada anak-anaknya, dalam hal ini kepada Abraham, tidak bergantung pada si Abram itu sendiri. Meskipun Abram tidak sepenuhnya taat pada Tuhan, Tuhan tetap memenuhi janjinya pada Abram. Di Kejadian 12 ayat 12, apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, itu istrinya. Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Ayat 13, katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau, dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau. Di ayat-ayat ini, Abram berkomunikasi dengan Sarai. Secara tersirat kita mengetahui komunikasi yang seperti ini yang terjadi antara Abram dan Sarai. Landasannya adalah karena Abram tidak sepenuhnya percaya bahwa Tuhan sanggup melindungi Abram terhadap orang-orang Mesir dari Raja Firaun yang perkasa itu. Ketidakpercayaan Abram kepada keperkasaan Tuhan
Ketidakkuatan iman Abram kepada Tuhan ini kemudian membuat Abram tidak memuliakan Tuhan. Ayat-ayat ini menunjukkan kemudian Abram menyuruh istrinya Sarai untuk berbohong. Yang mana kita mengetahui tindakan tidak mengatakan yang sebenarnya kepada Raja Firaun ini menyebabkan Abram menempatkan istrinya sendiri di dalam bahaya. Karena Raja Firaun mengingini si Sarai yang cantik itu. Abram melecehkan berkat Tuhan yang adalah istrinya itu, yang seharusnya dia lindungi, yang seharusnya dia bersyukur setiap hari atas berkat dari Tuhan yang adalah istrinya Sarai itu. Namun kita mengetahui bahwa meskipun si manusia itu, si Abram, tidak sepenuhnya kuat imannya kepada Tuhan, tidak sepenuhnya berhati memuliakan Tuhan, bahkan dia melecehkan berkat Tuhan. Istrinya sendiri ditempatkan di dalam posisi yang berbahaya. Dia berbohong. Tuhan tetap memenuhi janjinya kepada Abraham, pada anaknya ini. Mari kita renungkan kenapa Tuhan memenuhi janjinya kepada Abram. Dari konteks Alkitab kita mengetahui bahwa Abram atau Abraham adalah salah satu dari anak-anak Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan berjanji kepada Abram, itulah sebabnya Tuhan memenuhi janjinya kepada Abram. Mari kita renungkan lebih jauh mengenai anak-anak Tuhan ini, mengenai Abram, salah satu anak-anak Tuhan. Dari Kejadian 12 ayat 1, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu. Dan dari Kejadian 13 ayat 14, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Kita mengetahui bahwa Tuhan menyampaikan janjinya melalui firman Tuhan. Anak-anak Tuhan membaca dan mengerti firman Tuhan. Dengan kata lain, Tuhan menyampaikan janjinya hanya melalui firman-Nya dan hanya kepada anak-anaknya. Karena hanya anak-anak Tuhan yang membaca dan mengerti dengan benar firman Tuhan. Kita mengetahui dari konteks Alkitab bahwa untuk mengerti firman Tuhan, seseorang harus ada Roh Kudus Tuhan di dalam dirinya. Hanya anak-anak Tuhan yang memiliki Roh Kudus Tuhan di dalam dirinya. Firman Tuhan di sini secara tersirat mengingatkan kepada kita dengan jelas bahwa tidak ada anak-anak Tuhan yang tidak membaca dan mengerti firman Tuhan. Hanya anak-anak Tuhan yang akan menerima janji Tuhan. Hanya anak-anak Tuhan yang akan menerima pemenuhan janji Tuhan. Semuanya itu dilakukan Tuhan melalui Roh Kudus-Nya mempergunakan firman Tuhan. Di Kejadian 12 ayat 5, lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ayat 6, lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Firman Tuhan ini secara tersurat dan tersirat menunjukkan bahwa hanya mereka yang percaya kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan, yang adalah anak-anak Tuhan. Abram percaya kepada Tuhan, Abram beriman kepada Tuhan. Abram adalah salah satu dari anak-anak Tuhan itu. Dan dari konteks Alkitab kita mengetahui bahwa iman Abram kepada Tuhan terbukti dari Abram taat pada panggilan Tuhan. Ketaatan ini adalah salah satu dari buah iman yang dikaruniakan oleh Tuhan kepada Abram. Kejadian 12 ayat 4.
Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Buah iman yang lain adalah Abraham memiliki hubungan pribadi yang dekat dengan Tuhan. Sebagaimana antara lain disampaikan di Kejadian 18 yang kita renungkan bersama ini. Kita membaca Abram berbincang-bincang dengan Tuhan melalui malaikat-malaikat Tuhan. Makan bersama-sama dengan Tuhan melalui malaikat-malaikat Tuhan. Berjalan bersama-sama dengan Tuhan melalui malaikat-malaikat Tuhan. Secara tersirat, firman Tuhan ini menjelaskan kepada kita bahwa setiap anak-anak Tuhan percaya kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan, dan terbukti dari buah-buah iman. Yang dalam hal ini adalah ketaatan pada firman Tuhan dan hubungan pribadi yang baik dengan Tuhan. Dan kita mengetahui kepada anak-anak Tuhan inilah Tuhan memberikan janjinya dan Tuhan memberikan pemenuhan terhadap janjinya. Seperti yang Tuhan lakukan kepada Abraham. Demikianlah Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Renungan firman Tuhan kali ini. Saya akan menutup renungan ini dengan beberapa penerapan. Dengan berdoa, memohon jamahan dari Roh Kudus, memohon urapan dari Roh Kudus. Mintalah Roh Kudus membuat Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi Anda. Karena hanya dengan cara inilah Tuhan membuat Anda menjadi anak-anak Tuhan. Penerapan selanjutnya dengan berdoa memohon jamahan dan urapan dari Roh Kudus. Bacalah dan mengertilah Injil, Alkitab, firman Tuhan. Sehingga Anda mengetahui janji-janji Tuhan dalam kehidupan Anda. Ingat, Tuhan menyampaikan janji-janjinya melalui firman Tuhan, melalui Alkitab. Penerapan selanjutnya, dengan berdoa memohon jamahan dan urapan dari Roh Kudus, taatilah firman Tuhan. Patuhilah apa yang Tuhan katakan di dalam Alkitab. Sehingga Tuhan memberikan buah-buahnya kepada Anda. Penerapan terakhir dalam renungan kita kali ini adalah dengan berdoa memohon jamahan dan urapan dari Roh Kudus, tetaplah dekat pada Tuhan dengan cara selalu bertobatlah atas kesalahan-kesalahan yang Anda lakukan setiap hari di dalam kehidupan Anda. Dengan demikian Anda memiliki hubungan pribadi yang akrab dengan Tuhan. Karena Anda selalu berdoa pada Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan. Setiap Anda melakukan kesalahan atas bimbingan dari Roh Kudus, Anda bertobat. Maka Anda memiliki hubungan yang akrab sebagaimana yang dimiliki oleh Abram dengan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya mengimani jika kita anak-anak Tuhan mematuhi firman Tuhan ini, termasuk penerapan-penerapannya yang barusan kita bicarakan ini, maka Tuhan kita dipermuliakan. Dan Alkitab menunjukkan anak-anak Tuhan yang memuliakan Tuhan akan diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa. Amin.